Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paulus Lia Martin dan NIM 189. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan final project yang saya buat berjudul simulasi energi listrik rumah tangga dengan menggunakan agent-based modeling, Monte Carlo, dan dashboard interaktif. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk melihat bagaimana pola penggunaan perangkat listrik di rumah tangga dapat mempengaruhi total konsumsi listrik harian dan estimasi tagihan bulanan. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk membandingkan beberapa skenario penghematan energi sehingga dapat diketahui skenario mana yang paling efektif untuk menurunkan konsumsi listrik. Untuk masalahnya yang diangkat dalam proyek ini, yang pertama pemakaian listrik rumah tangga dipenuhi perilaku pengguna. Untuk yang kedua, tagihan meningkat saat perangkat boros dipakai terlalu lama. Perlu simulasi untuk membandingkan dampak skenario hebat. Untuk pembuatan datasetnya, saya akan menunjukkan kodenya. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan dataset bumi atau dataset sintetis. Pada bagian ini saya menunjukkan proses pembuatan dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan dataset sintetis atau dummy karena dataset asli dari PLN atau smart meter tidak tersedia secara langsung. Dataset ini saya buat sendiri dari perangkat coding berdasarkan perangkat listrik yang umum digunakan di rumah tangga. Dalam kode ini terdapat variabel perangkat yang berisi beberapa perangkat seperti AC, kulkas, TV, mesin cuci, lampu, setrika, dan kipas angin. Jadi untuk setiap perangkat itu memiliki atribut masing-masing dalam satuan watt. Selain itu, setiap perangkat juga memiliki estimasi durasi pemakaian berdasarkan tiga metode perilaku. Yang pertama, mode hemat, normal, dan boros. Untuk struktur datasetnya, eh, dan ini untuk datasetnya. Di sini saya menunjukkan dataset perangkat listrik. Setiap baris pada dataset ini memiliki atau mewakili satu perangkat listrik. Kolom perangkat menunjukkan nama perangkat, kolom watt menunjukkan besar daya listrik, sedangkan kolom jam hemat, normal, dan boros menunjukkan estimasi lama pemakaian pada masing-masing mode. Rumus yang digunakan untuk menghitung konsumsi yaitu KWH sama dengan watt kali jam pemakaian dibagi 1000. Rumus ini digunakan karena satuan konsumsi listrik biasanya dihitung dalam kWh atau kilowatt hour. Saya akan menjelaskan codingan dari awal, yaitu yang pertama, pada bagian awal coding saya mengimport beberapa library Python. Setelah import
eh, library, saya membuat data perangkat listrik. Data ini menjadi dataset awal yang digunakan dalam simulasi. Kemudian saya membuat fungsi untuk menghitung konsumsi listrik harian berdasarkan mode penggunaan, yaitu hemat, boros, dan normal. Nah, fungsi tersebut akan membaca data watt dan jam pemakaian setiap perangkat, kemudian menghitung konsumsi energi dalam satuan kWh. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan dalam simulasi berikutnya. Nah, pada bagian ini saya menunjukkan proses perhitungannya, menunjukkan perhitungan konsumsi listrik. Setiap perangkat dihitung konsumsi energinya menggunakan rumus watt dikalikan jam pemakaian lalu dibagi 1000. Hasilnya adalah konsumsi listrik dalam satuan kWh. Dari perhitungan ini, kita dapat mengetahui bahwa perangkat dengan daya besar dan durasi penggunaan panjang yang akan menghasilkan konsumsi listrik yang lebih tinggi. Contohnya, AC dan kulkas memiliki kontribusi besar karena AC memiliki watt yang tinggi, sedangkan kulkas menyala dalam waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya, pada bagian ini saya menunjukkan hasil konsumsi listrik berdasarkan mode pemakaian. Mode hemat menghasilkan konsumsi yang lebih rendah karena durasi pemakaian lebih sedikit. Untuk yang mode normal menghasilkan konsumsi sedang karena menggambarkan penggunaan listrik yang wajar. Untuk yang mode boros menghasilkan konsumsi paling tinggi karena perangkat digunakan lebih lama. Baik, selanjutnya pada proyek ini saya menggunakan beberapa skenario simulasi. Eh, Skenario yang pertama adalah tanpa intervensi, terus yang kedua adalah skenario reaktif. Eh, Pada skenario ini, penghematan dilakukan setelah konsumsi listrik melewati ambang batas tertentu. Untuk yang skenario ketiga adalah preventif. Pada skenario ini, penghematan dilakukan sejak awal agar konsumsi listrik tidak terlalu tinggi. Skenario ini menggambarkan perilaku rumah tangga yang lebih sadar energi. Skenario yang terakhir yaitu adalah boros tinggi, digunakan untuk melihat apakah intervensi tetap dapat menurunkan konsumsi listrik, meskipun kondisi awal rumah tangga cenderung boros. Nah, untuk keempat skenario ini, saya bisa membandingkan kondisi konsumsi listrik sebelum dan sesudah adanya intervensi penghematan. Selanjutnya, eh, menjelaskan agen based modeling atau dan APM. Pada simulasi ini, setiap agen dianggap sebagai salah satu rumah tangga. Jadi, jika jumlah agen yang digunakan adalah 30 atau 50,
maka sistem mensimulasikan 30 atau 50 rumah dengan pola konsumsi listrik yang berbeda-beda. Simulasi ini dijalankan selama beberapa hari sehingga dapat dilihat tren konsumsi listrik dari waktu ke waktu. Dengan APM, proyek ini tidak hanya menghitung konsumsi listrik secara statis, tetapi juga memodelkan perilaku banyak rumah tangga yang agennya beda-beda. Nah, di bagian ini saya menunjukkan hasil simulasi APM. Dataset hasil APM berisi data konsumsi listrik berdasarkan agen, hari simulasi, mode perilaku, konsumsi harian, dan estimasi tagihannya. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa setiap agen atau rumah tangga dapat memiliki konsumsi yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena setiap rumah tangga memiliki pola penggunaan listrik yang tidak selalu sama. Ada rumah tangga yang hemat, normal, dan boros. Untuk grafik trennya menunjukkan perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Monte Carlo. Jadi selain APM, saya juga menggunakan simulasi Monte Carlo yang digunakan untuk menjalankan simulasi secara berulang dalam proyek ini sebanyak 1000 iterasi. Tujuannya adalah untuk melihat variasi kemungkinan konsumsi listrik, variasi kemungkinan dalam kehidupan nyata, penggunaan listrik rumah tangga tidak selalu sama. Misalnya, penggunaan AC atau TV bisa berubah tergantung kebiasaan pengguna. Karena itu, Monte Carlo digunakan untuk membuat simulasi menjadi lebih realistis. Dan pada coding ini, sistem menjalankan perhitungan konsumsi berkali-kali dengan variasi tertentu. Hasil dari 1000 iterasi ini kemudian digunakan untuk melihat rata-rata konsumsi, distribusi konsumsi, dan perbandingan antar skenario. Ini untuk hasil datasetnya. Di sini saya menunjukkan hasil simulasi Monte Carlo. Setiap baris pada dataset ini menunjukkan hasil dari satu iterasi simulasi. Karena simulasi dilakukan sebanyak 1000 iterasi, maka hasilnya dapat digunakan untuk melihat pola distribusi konsumsi listrik. Dari metode ini dapat dilihat bahwa skenario tanpa intervensi menghasilkan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan skenario penghematan. Sedangkan skenario preventif cenderung menghasilkan konsumsi paling rendah karena penghematan dilakukan sejak awal.
Nah, selanjutnya saya menjelaskan estimasi tagihan listrik. Setelah konsumsi listrik dalam KWH diperoleh, tahap berikutnya adalah menghitung estimasi tagihan listrik bulanan. Perhitungan ini dilakukan dengan mengalihkan konsumsi listrik harian dengan 30 hari, kemudian dikalikan tarif listrik per KWH. Pada proyek ini, tarif listrik digunakan sebagai parameter sehingga dapat disesuaikan. Dengan perhitungan ini, tidak hanya menunjukkan konsumsi energi, tetapi juga estimasi biaya listrik yang harus dibayar. Untuk selanjutnya, saya menjelaskan uji statistiknya. Pada bagian ini, saya melakukan uji statistik untuk melihat apakah perbedaan antara skenario signifikan atau tidak. Uji yang digunakan adalah t-test dan ANOVA. Untuk t-test digunakan untuk membandingkan dua skenario, misalnya tanpa intervensi dan intervensi preventif, sedangkan ANOVA digunakan untuk membandingkan lebih dari dua skenario sekaligus. Ini untuk hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dashboard simulasi energi listrik rumah tangga. Dashboard ini dibuat agar hasil simulasi lebih mudah dipahami dan pengguna tidak perlu menjalankan coding secara manual di notebook. Pada sidebar ini, pengguna dapat mengatur parameter simulasi melalui sidebar sebelah kiri, yaitu ini. Di bagian sidebar ini, terdapat beberapa input utama, input jumlah agen. Ini bisa diubah-ubah sesuai datanya. Ini input lama, simulasi digunakan untuk menentukan beberapa hari simulasi berjalan. Eh, Input iterasi Monte Carlo digunakan untuk menentukan beberapa kali simulasi diulang. Selain itu, ada input tarif listrik yang digunakan untuk menghitung estimasi tagihannya. Ada juga threshold intervensi konsumsi yang digunakan sebagai batas konsumsi sebelum sistem menerapkan penghematan. Dengan adanya sidebar ini, pengguna bisa mengatur simulasinya sendiri sesuai kebutuhannya tanpa harus mengubah kodingan. Setelah kita ubah, jalankan simulasi. Kemudian dashboard menampilkan tabel perbandingan skenario. Tabel ini berisi rata-rata konsumsi, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, estimasi tagihan, dan presentasi penghematan. Selain tabel, dashboard juga menampilkan grafik seperti ini, yang ditampilkan antara lain grafik konsumsi per perangkat, grafik distribusi Monte Carlo, box plot, estimasi tagihan bulanan, tren konsumsi APM, dan heat map konsumsi agen. Untuk cara kerjanya yang pertama yaitu dashboard ini adalah pengguna mengubah parameter pada sidebar. Ini diubah, kemudian sistem membaca input dan menjalankan fungsi simulasi. Setelah simulasi selesai, hasilnya dihitung ulang dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi seperti ini. Misalnya jika jumlah iterasi Monte Carlo dinaikkan, maka dashboard akan menjalankan simulasi yang lebih banyak. Jika jumlah agen yang diubah, yang ini, eh,
maka jumlah rumah tangga yang disimulasikan juga berbeda. Jika tarif diubah, maka estimasi tagihan bulanan juga ikut berubah. Nah, dengan cara ini dashboard menjadi eh, interaktif karena hasil simulasi dapat berubah sesuai parameter yang digunakan oleh pengguna. Ini juga ada analisis Monte Carlo yang digunakan untuk melihat kemungkinan variasi konsumsi harian akan akibat perubahan jam pemakaian. Ada APM juga. Di sini menunjukkan grafiknya tren rata-rata konsumsi harian. Ada heatmapnya juga yang tanpa intervensi dan rekap harian APM. Terus juga ada analisis perangkat listrik, tabel perangkat yang aktif, total konsumsi modenya ada boros, hemat, normal. Untuk yang statistik, ujinya di sini jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka perbedaan antara skenario dapat dianggap signifikan secara statistik. Artinya perubahan strategi efisien tidak hanya terlihat dari grafik saja, tapi juga kuat secara pengujian. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan fitur ekspor di dashboard ini. Pada dashboard ini terdapat fitur ekspor. Fitur ini digunakan untuk mengunduh hasil simulasi ke dalam bentuk file atau format CSV. Jadi kita bisa menyimpannya dalam bentuk format CSV dan data yang dapat diekspor meliputi hasil Monte Carlo, ringkasan skenario, hasil APM, dan data perangkat listrik. Fitur ini sangat penting karena hasil dashboard tidak hanya bisa dilihat secara visual, tetapi juga bisa disimpan sebagai dataset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal. Selain notebook dan dashboard, saya juga membuat laporan proyek dalam bentuk jurnal menggunakan template Joyve. Jurnal ini digunakan untuk menjelaskan proyek secara lebih formal dan akademik. Di bagian awal, eh, terdapat judul, nama penulis, abstrak, dan keywords. Kemudian pada bagian introduction, dijelaskan latar belakang masalah konsumsi listrik rumah tangga. Pada bagian metode dijelaskan proses pembuatan dataset sintetis, rumus perhitungan KWH, metode ABM, Monte Carlo, dan skenario simulasi. Selanjutnya, yaitu pada bagian result and discussion, jurnal menampilkan hasil konsumsi listrik, hasil simulasi Monte Carlo, estimasi tagihan, grafik, serta uji statistik. Terakhir, pada bagian conclusion, dijelaskan dari kesimpulan hasil simulasi. Jadi jurnal ini merangkum semua proses hasil project mulai dari dataset, coding, skenario, dashboard, hingga analisis akhir. Terakhir, berdasarkan project saya yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa dataset sintetis dapat digunakan untuk melakukan konsumsi listrik rumah tangga. Dataset ini dibuat berdasarkan perangkat listrik, daya, watt, dan durasi pemakaian pada mode hemat, normal, dan boros. Simulasi APM digunakan untuk memodelkan perilaku banyak rumah sebagai agen, sedangkan Monte Carlo digunakan untuk melihat variasi kemungkinan konsumsi listrik dari banyak iterasi. Dari beberapa skenario yang saya uji, skenario preventif menjadi skenario yang paling efektif dalam menurunkan konsumsi listrik dan estimasi tagihan bulanan. Dashboard
yang juga membantu menampilkan hasil simulasi secara interaktif sehingga pengguna dapat mengubah parameter hanya dan langsung menyimpannya. Hasil proyek ini juga saya bentuk dalam jurnal Joif sebagai laporan akademik. Baik, itu saja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, Le.